Halo. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini gua kedatangan dua teman gua nih. Yap. Dengan saya Dede Ariando. Gue Moki. Ya, kita bakal nge-review handphone 7 Plus sama 7 biasa. Kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Yap, kita tuntas habis. Halo. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini gua kedatangan dua teman gua nih. Yap. Dengan saya Dede Ariando. Gue Moki. Ya, kita bakal nge-review handphone 7 Plus sama 7 biasa. Kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Yap, kita Oke, langsung aja. Di sini iPhone 7 Plus gue ini warnanya black matte. Dia itu 128. Spesifikasinya Apple 10 Fusion. Yaitu core-nya kalau nggak salah ada 4 apa 6 gitu, saya lupa. Dia RAM-nya 3 GB. Baterainya 2900 mAh. Layarnya itu 5,5 inci Full HD. Di dalam packagingnya tuh dia tuh dapatnya cuma charger, headset, itu doang. Dan selanjutnya ini. Dan gua iPhone 7. iPhone 7-nya perbandingannya dari segi layar. Kalau 7 Plus itu 5,5 inci. Kalau 7 itu 4,7 inci. Jadi perbandingannya itu ada di layar, RAM, baterai. Sebenarnya cuma 3 itu sih. Jadi dia itu kalau untuk prosesor sama A10 Fusion dua-duanya. Cuma kalau untuk baterai lebih gede di iPhone 7 Plus, dia 2900. Kalau ini 1970 mAh. Sama kalau di sini di iPhone 7 itu RAM-nya dia 2 GB. Kalau di 7 Plus itu RAM-nya 3 GB. Kalau internal sih sama. Paling 3 kalau di 7 tuh kalau nggak salah 32, 128, 256. Lompatnya langsung 32 ke 128. Sama di kamera sama sih, cuma di belakang beda dia. Jadi kalau di 7 itu cuma 12 megapiksel. Kalau di 7 Plus itu 12 sama 12. Tapi kalau yang satunya itu buat telefoto kalau nggak salah. Jadi dia buat jadi lanjutin yang tadi ya, ada perbedaan satu lagi di 7 sama 7 Plus itu. Dia dari segi speaker. Kalau 7 itu speakernya dia mono, cuma satu di bawah. Tapi kalau 7 Plus sekarang itu dia udah ngikutin generasi di seri X kalau nggak salah. Dia itu udah stereo, jadi di bawah satu, di sininya ikut satu. Jadi speakernya double stereo di Itu depan. ada 3,5 jack audio jacknya nggak sih? Kalau untuk di 7 udah nggak ada. Pokoknya di iPhone itu batas yang ada 3,5 mili jack buat audio itu sampai 6S, 6S. Itu udah mentok di situ. Ke atasnya itu makanya Lightning. Jadi semuanya dari headset buat ngecas masuknya ke sini. Makanya kalau bisa sih kalau untuk pengguna iPhone 7 Plus ke atas, kalau buat dengerin audio enaknya make AirPods, beli tambahan ya. Harus beli AirPods ya. Betul. siap-siap ngeluarin duit lagi. Tambahan duit lagi buat beli AirPods. Sekarang AirPods murah kok, yang generasi kedua kalau nggak salah itu udah turun harganya. Jadi bisa kebeli. Sekitar 2,5. 21. No, Yang kemarin No itu 2,5 tuh generasi kedua, yaitu nggak pakai wireless ada charger. sorry temen gue yang satu lagi Menghilang berhalangan. halangan. Baru ke satu mungkin. Terus gue di sini mau ngebandingin, ada tambahan. Gue kan kemarin kan iOS 14 keluar kan baru, tapi masih beta. Mungkin untuk finalnya kayaknya bulan depan deh, Oktober. Gue tuh nggak ngertinya gini loh, perbedaan beta sama nggak beta ya. Kalau di iPhone 11 Pro Max itu kan kebagiannya nggak beta. Nah kenapa sih kalau di iPhone 7 pakai beta? Sebenarnya gini, kalau beta itu kita itu nginstal sendiri, bukan dari pihak sananya langsung. Oh. Jadi kalau untuk kan ada sistem OTA on the air kalau nggak salah. Itu kalau untuk semua iOS yang final, pokoknya yang resmi, itu pasti dapat dari iPhone-nya langsung, ada di pembaharuan ya, di si pengaturan di umum. Berarti lu kalau misalnya nggak pakai beta juga bisa ya? Sebenarnya ini nggak pakai beta bisa, cuma karena memang gue kan orangnya suka ngoprek ya,
Jadi gue tuh orangnya pengen tahu, jadi gue nyoba namanya iOS 14 beta. Kemarin mah waktu pas pertama keluar itu belum ada namanya beta public beta mah. Sekarang itu udah ada public betanya buat iOS 14. Jadi kalian itu harus mengunjungi web namanya iOS beta public. Itu ada nanti di situ Nah. cara-caranya. Kalau misalnya beta sama nggak beta tuh kelebihan sama kekurangannya apa? Kalau nggak beta, yang final ya ini ya, kan kayak 13.7 nih sekarang. 13.7 itu untuk iOS nggak beta itu dia kelebihannya stabil satu, nggak gampang panas biasanya. Sama dia itu biasanya untuk bug itu tipis, nggak ada. Tapi kalau untuk di iOS beta itu karena dia itu kan sistem percobaan, jadi banyak masalah, banyak bug. Jadi kayak misalnya HP cepet panas, baterai boros, terus entah misalnya kamu lagi buka IG nih, tahu-tahu nge-close itu. Nah itu gue sering tuh kayak gitu. Nah Tapi kalau gak sering-sering banget sih. kalau memang ada dua kemungkinan nih ya, kalau memang kita pakai iOS final, iOS yang biasa, yang resmi, itu kalau memang masih ada bug, itu bisa jadi dua kemungkinannya dari aplikasinya, dari developer aplikasinya. Yang kedua itu dari iOS-nya, tetap dari si sistem iOS-nya. Tapi kalau rata-rata sih biasanya itu dari aplikasinya, karena kan memang sekarang si aplikasinya lagi nyesuaiin dulu nih sama iOS 14 yang baru nanti. Makanya jeleknya di iPhone kalau ada update sistem, pasti yang di bawahnya ikut kena. Ya pokoknya kalau secara umum di Android sih dia kan banyak merek ya. Jadi itu tergantung dari apa mereknya masing-masing. Jadi untuk update iOS sendiri, untuk update sistem sendiri sama per aplikasi itu beda. Jadi nggak kayak di iPhone. Kalau iPhone kan satu kan. Jadi gue mau tanya nih, yang iPhone 7 biasa itu kan tahan air sama tahan api kalau nggak salah, bakar ya, tahan bakar. Nah kalau di iPhone 7 Plus tahan api sama tahan bakar lagi nggak? sama, sebenarnya spesifikasinya sama. Dia tuh IP67, tapi jangan dicelupin juga ke air, tetap aja mati nanti. Tetap mati ya. Jadi sebenarnya lebih ke dia kan kalau di 7 ya, mulai di 7 itu di segi layar itu nanti dia dapat kayak lem-leman gitu, jadi untuk rentan masuk airnya tuh nggak gampang. Jadi untuk hanya buat ciprat gitu kan, kena air misalnya ketumpahan air gitu nggak apa-apa, asal jangan dicelupin ke air ya, kayak yang di orang-orang tuh tetap aja mati ya, namanya juga HP gimana. Terus oh ya satu lagi, kalau mulai di 7 itu dia tuh sebenarnya ada NFC-nya. 7 Plus itu ada NFC-nya, tapi untuk NFC. Ya. NFC itu apa? Gunanya NFC itu sebenarnya lebih ke untuk kalau di luar negeri mah dia kan ada Apple Pay ya. Jadi kemana-mana tinggal pakai sensor si NFC ini. Jadi sensor NFC biasa di belakang. Dia itu buat pembayaran gitu, pembayaran uang elektronik gitu. Oh. Jadi kalau di sini kan kita kan ada buat yang di tol, tahu kan? Tol, uang elektronik tol. Sekarang tuh sebenarnya bisa untuk iOS 14, tapi ya di iOS 14 tuh ada begininya nih. Ini contoh. Nih. Ini nih tuh ada tulisannya. Nah, ini nih bentuknya kayak gini tuh pembaca NFC. Jadi untuk di iOS 14 kayak barcode nanti. gitu ya berarti ya. Tapi lebih ke sensor ini. Oh, lebih ke sensor. Tapi Kalau- sistemnya kayak barcode gitu ya. Iya, kalau barcode-nya di scan. Kalau ini lebih ke tempel sama tempel gitu, kayak magnet Oh. gitu, sensor. Jadi pokoknya sistemnya katanya nanti di iOS 14 buat pengguna 7 ke atas itu nanti kita itu bisa top up money ataupun uang elektronik lainnya itu dari HP. Jadi kalian itu misalnya punya M-banking, tinggal top up, tinggal kartunya ditempel gitu di sini. Jadi untuk ngebalance-nya kan biasanya kalau di merchant-merchant tertentu kan ditempelin itu juga sama. Jadi pas kita udah top up masukin nomor kartu, nanti pas dibuka balance-nya di sini. Nanti ditempelin, nanti di sininya kelihatan, nanti saldonya masuk, baru bisa digunakan lagi.
Itu gunanya NFC. Terus gue mau tanya nih, kalau misalnya iPhone 7 biasa itu iOS-nya maksimal berapa? iPhone 17 maksimal berapa? Maksimal dapat update nih. Iya, dapat update-nya. Biasanya dari iPhone ya itu dapat update itu biasanya maksimal 5 kali, setahu gue 5 kali. Kalau dia kan dari 10 kalau nggak salah pertamanya. 10, 11, 12, 13, 14. Setahu gue 10-nya tuh nggak dihitung, dari 11, 12, 13, 14 nih nanti yang keempat. Nah nanti kayaknya insya Allah tahun depan iOS 15, 7 masih dapat. Karena kan yang sekarang aja 6S masih dapat kan tuh, iOS 14 tuh terakhir nih 6S. Nah nanti 7 kemungkinan tahun depan iOS 15. Nah kalau misalnya udah iOS terakhir gitu, emang udah gak bakal ada kayak update-update lagi iOS terus ngapain Sebenarnya dong? Kalau untuk nggak ada update iOS nggak mungkin, update iOS nggak mungkin. Berarti kayak cuma nambah koma-komanya aja kah? Betul. Jadi Oh. misalnya kayak di iPhone 6 itu kan dia kan mentok di 12 kan. Kemarin itu terakhir gue punya 6 12.4. Sekarang naik 12.5, terus naik lagi sekarang itu 12.6 kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya lebih ke perbaikan keamanan. Kalau di Android itu namanya patch. Kalau di yang modelnya begitu ya, pokoknya perbaikan sistem keamanan buat tiap bulannya. Biasanya 2 bulan sekali sih. Berarti tetap ada updatean, cuman tambahnya koma, Iya. nggak nambah jumlah. Nggak nambah jumlah, lebih ke sistem keamanan sama mungkin beberapa perbaikan bug sedikit. Karena memang begitu. Kalau dari segi kameranya nih beda nggak sih sebenarnya antara iPhone 7 dengan 7 Plus nih kameranya? Apakah ada perbedaan atau kelebihan dari masing-masing? Kalau kelebihan mungkin karena iPhone 7 Plus kan kameranya 2. Dia itu bisa ngambil apa namanya? Bokeh gitu dari kamera belakang. Jadi portrait mode kalau nggak salah namanya. Pokoknya intinya gitulah. Setahu gue namanya portrait mode. Jadi kita itu bisa ngambil gambar backgroundnya nggak blur. Kalau untuk kamera biasanya 7 kan Plus sudah 7 ada. Plus sudah ada. Contohnya gini guys. Gua pikir X ya. Kalau di pokoknya kalau di seri 7 sama 8 itu udah ada, tapi yang plus ya. Oh. Kalau yang biasa enggak. Gua Karena pikir kamera satu. cuman di iPhone 10 adanya. Tapi untuk mode portraitnya kan kalau di seri X atas dia udah bisa pakai kamera depan kan. Jadi kamera depannya belakangnya nggak blur. Kalau untuk ini cuma belakang kamera aja. belakang ya. Betul. Oh perbedaannya itu ya. Jadi ada kayak gini guys. Mode portrait. Nah, jadi dia itu lebih ke gambarnya agak ngezoom. Jadi kita itu ngambil gambarnya itu kita harus agak ngejauh dikit. Kalau nggak salah antara jarak 2 meteran itu nanti baru backgroundnya ikut ngeblur. Jadi nanti fokusnya ke kita. Tapi dicatat nih, kalau untuk di 7 sama 8 Plus itu nggak bisa diedit backgroundnya. Jadi kalau di iPhone 11, 11 Pro itu kan dia efek blurnya itu bisa dikurangin, ditebelin, pokoknya ditebelin sama ditipisin. Tapi kalau di sini enggak kayak gitu ya, kayak Oke, gitu. selain itu apa lagi dong? Kalau dari segi daya tahan baterai, Daya tahan baterai jelas udah kelihatan ya 7 Plus menang karena dia kan bentuk lebih besar, pasti baterai pun lebih besar. Dia itu baterainya 2900 untuk yang 7 Plus. Yang 7-nya itu 1970. Kalau buat ketahanan udah kelihatan sih pasti 7 Plus yang menang. tapi ada juga sih kayak sebenarnya bukan dari apa ya spesifikasi. Kadang ada juga orang yang beli iPhone tapi lebih ngelihat ke nyaman nggak sih di tangan gitu, di genggaman. Kayak orang kayak gue nih lebih seneng HP yang emang nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau ke Plus tuh kayak agak ribet gitu megangnya, takutnya yang ngelakuin kegiatan apa kan. Karena bentuknya juga lihat beda jauh. Nah, cuman ada juga memang sebagian orang yang emang ngincernya ke layar yang lebih lebar. Lebih ke buat main game kan. Ya, Enak lebih ke layar. kepuasan untuk emang lihat layar nih lebar gitu kan. Jadi ya tergantung kalian sih guys, kalian lebih cocok ke 7 biasa atau 7 Plus ya.
dari segi kelebihan sama kekurangannya kan tadi kita udah jelasin tuh guys. Benar lebih ke Nah kalau harga harga beda berapa tuh? perbandingan harga kalau untuk Seven itu gue nggak tahu ya, soalnya dia tuh udah nggak ada Udah nggak baru. keluar kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Jadi untuk harga udah untuk iPhone 7 7. biasa itu udah nggak keluar ya di iPhone atau di Narajaya ya. Iya, jadi untuk yang resminya itu udah nggak ada. Kemarin aja gue beli Seven ini karena emang lagi penghabisan 7 Plus. Jadi sekarang masih ada di iBox. Waktu gue beli itu tadinya 6.500.000 untuk varian yang 128. Kalau nggak salah setahu gue ada yang 128 ya terakhir. Dan itu turun sekarang jadi 6.349.000. Itu untuk varian yang 128. Yang untuk 7 kayaknya setahu gue udah nggak ada. Jadi untuk harga secondnya mungkin di store-store yang distributor gitu mungkin nggak tahu Ada deh. mungkin. Ada, tapi gue nggak tahu harganya. Gua nggak begitu apa ya. Iya. Karena kan kalau iPhone kan tergantung kapasitas ya, 32, 128, 256 kayak gitu. Oke guys, sekian dulu dari review kami. Nanti kita balik lagi nge-review iPhone 10 sama iPhone 11 Pro Max. Dadah. Jangan lupa ya guys buat subscribe, like, komen dong. Komen apa Apa kayak kayak. terserah kalian. Kritikan boleh deh. Kritikan boleh. Oke. Ya, bye bye. See you.